Selamat pagi teman-teman Shiny Kids. Sebelum kita memulai ibadah online, kita perhatikan panduan ini ya. 1. Gunakan baju yang rapi dan sopan. 2. Bebas berekspresi, memuji dan menyembah Tuhan. 3. Fokus saat ibadah berlangsung. Jangan sambil makan. Jangan sambil main. Jangan sambil tiduran ya. 4. Persiapkan hati dan sikap terbaik untuk Tuhan Yesus. Selamat beribadah. Hai teman-teman, selamat bertemu kembali di ibadah online Shiny Kids kita. Sebelum memulai ibadah, yuk kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur kepadamu atas berkat, rahmat, dan perlindungan yang telah Engkau limpahkan bagi kami sampai pada hari ini. Tuhan Yesus, pada hari ini kami akan kembali melaksanakan ibadah online kami. Kiranya Kau berikan kelancaran dalam ibadah online kami ini, dan Kau berkati kakak-kakak Pena yang akan memimpin jalannya ibadah. Kau berkati kakak Pena untuk memuji, memuliakan nama-Mu, serta untuk menyampaikan firman-Mu ya Tuhan. Terima kasih, kami telah berdoa kepadamu dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Shalom adik-adik, selamat hari Minggu. Wah, hari ini Kak Grace punya teman baru nih. Ayo siapa? Ayo dong, sapa. Hai adik-adik, apa kabar? Ketemu lagi sama Kakak Angel. Nah adik-adik, sekarang kita mau lebih semangat memuji Tuhan ya hari ini ya. Kita mau menyanyi, menyembah, memuliakan nama Tuhan. Biar lebih semangat, kita mau menyerukan yel-yel Shiny Kids kita. Yel-yel kali ini akan dipimpin oleh Kakak Angel. Oke, adik-adik, ayo semuanya kita serukan yel-yel Shining Kids. Semuanya siap? Oke, sama-sama. Shining Kids. Yes! Anak terang, sukacita, penuh kasih, Nah adik-adik, yuk sama-sama dengan penuh sukacita memuji Tuhan ya. Ajak mama, papa, adik, kakak, semua yang ada di rumah untuk bersama-sama memuji Tuhan. Karena hari ini kita mau dengan penuh sukacita memuliakan nama Yesus.
terbitnya matahari sampai pada masuknya, Sampai pada masuknya. terbenamnya Kakak Grace. kita ngapain? Memuji Tuhan. Oh iya betul, Yeay. memuji Tuhan. Nah sekarang adik-adik boleh silakan duduk karena kita mau siapkan hati untuk mendengarkan firman Tuhan.
Hanya bagi Engkau Yesus yang menjadi Tuhan dan Raja kami. Ini kami Tuhan, anak-anak-Mu, kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus sama-sama kita katakan, amin. Selamat pagi anak-anak, shalom. Aduh, senang banget ya pagi ini bisa ketemu lagi dengan anak-anak semua. Aduh, bener-bener ya kita rindu bisa ketemu secara tatap muka. Tapi udah 6 bulan kita masih aja ibadah online. Tapi kita bersyukur masih bisa tetap ibadah online ya adik-adik. Pagi ini udah pada siap belum nih dengan firman Tuhan? Ayo, yang belum siap, yang masih sibuk main HP, yang masih belum konsen, siapkan hati kalian. Kita mau dengar firman Tuhan. Sebelumnya kita mau berdoa. Oh iya adik-adik, Tante hari ini lain ya, pakai masker ya. Ya, ini adalah gaya hidup baru kita ya. Jadi adik-adik harus pakai masker ya kemanapun adik-adik keluar. Walaupun mungkin keluarnya sebentar, tapi tetap pakai masker. Karena virus kali ini sedang lebih tinggi dari biasa-biasanya ya. Kita percaya Tuhan tetap menjaga dan melindungi kita semua. Oke adik-adik, udah siap semua? Masih ada yang masih sibuk? Nah, kita siapkan hati kita mau mendengar firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk pagi ini. Kau berikan kami kesempatan lagi untuk bisa mendengarkan firman-Mu. Terima kasih untuk penyertaan-Mu 1 minggu penuh. Terima kasih Roh Kudus yang selalu memberikan kami kekuatan penghiburan. Terima kasih untuk semuanya. Ajak kami duduk diam seperti Maria mengambil yang terbaik. Pakai hamba-Mu yang tidak punya apa-apa untuk menyampaikan isi hati-Mu, biar anak-anak-Mu boleh mengerti akan isi firman-Mu dan boleh ditaati, bukan hanya mendengar tapi melakukannya. Terima kasih Bapa, kami usir segala kuasa kegelapan yang bisa mengganggu anak-anak yang akan mendengar firman-Mu. Kami siap menyambut firman-Mu, hanya dalam Tuhan Yesus kami berdoa syukur dan percaya, katakan amin. Amin adik-adik. Shalom adik-adik, tadi kita sudah doa, tiba saatnya kita mau mendengar firman Tuhan. Adik-adik, masker udah Tante buka nih, habis kalau ada masker, napasnya kurang ya. Karena nggak ada orang, nggak apa-apa nggak pakai masker, karena sendirian kan. Adik-adik, minggu lalu cerita firman Tuhan apa yang adik-adik inget? Siapa yang cerita, inget nggak? Ayo. Wah, jangan-jangan ada yang nggak ibadah signing kit nih. Siapa yang nggak ibadah signing kit setiap minggu? Harus ya adik-adik, walaupun nggak ke gereja, tapi harus tetap ibadah signing kit, malah ibadah online yang sudah disiapkan setiap minggu oleh pena-pena. Mereka sudah menyiapkan pujian yang begitu indah, dan pena-pena semua bergantian membawakan firman Tuhan buat adik-adik semua. Adik-adik harus utamakan hari Sabat ya. Sesibuk apapun, setiap minggu harus ibadah online. Supaya adik-adik semakin hari semakin mengenal Dia sebagai Allah yang punya kuasa yang paling dahsyat, paling tinggi. Tiada satupun Allah yang seperti Dia. Dia Allah yang luar biasa. Allah yang sanggup membangkitkan orang mati. Kuasanya tiada yang bisa menandinginya. Hari ini Tante akan membawakan satu firman mengatakan kuasa Allah dalam keluarga. Adik-adik, Tuhan tuh sangat rindu adik-adik bertumbuh dan menang melawan iblis. Dalam Efesus 1 ayat 19 kita baca bersama-sama. Efesus 1 ayat 19 kata, dan betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya sesuai dengan kekuatan kuasanya. Kuasa Tuhan apa? Tuhan Yesus memberikan kuasa juga kepada kita melalui Roh Kudus. Yang bahkan kekuatan kita di saat kita lemah, Roh Kudus berikan kita kekuatan. Kuasa Tuhan adalah ketika Dia bangkit dari antara orang mati dan duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Itu kuasa yang tidak dimiliki oleh siapapun. Kita bersyukur memiliki Allah seperti Dia. Andai kita sembah Allah yang tidak bisa bangkit dari antara orang mati, maka Dia bukan Allah yang dahsyat. Banyak Allah-Allah yang dunia sembah, banyak agama-agama yang dunia sembah, tapi Tuhannya tidak pernah bangkit, Tuhannya tidak hidup.
Tuhan-tuhan yang lain adalah patung, ya. Banyak orang menyembah patung, ada orang menyembah percaya bahwa ada Allah, tapi Allahnya tidak pernah menebus dosa manusia. Kuasa itu Tuhan bilang akan kuberikan kepada anak-anaknya, supaya kita menang dalam peperangan iman kita, supaya kita menang melawan iblis. Tapi gimana ya caranya ya tante, supaya kita memiliki kuasa itu? Kuasa itu akan diberikan oleh Tuhan buat kita. Di dalam ayat Lukas 10 ayat 19 firman Tuhan berkata, sesungguhnya aku telah memberikan kuasa kepada kamu untuk menginjak ular, kalajengking, dan kuasa untuk menahan kekuatan musuh, sehingga tidak ada yang dapat membahayakan kamu. Itu ada di dalam Lukas 10 ayat 19, ya. Kuasa itu diberikan buat kita anak-anaknya yang percaya kepadanya. Tapi gimana caranya ya supaya kita bisa memiliki kuasa itu? Kuasa itu akan diberikan Tuhan Yesus untuk anak-anaknya yang setia mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya. Aduh, jadi mesti gimana dong tante supaya saya bisa memiliki kuasa, supaya saya bisa menang di dalam peperangan iman saya, supaya saya bisa melawan iblis yang menggoda saya, supaya saya bisa menjadi kesaksian buat teman-teman saya di sekolah. Gimana ya caranya ya tante? Gampang adik-adik caranya. Sederhana aja. Sederhana untuk kita bisa melakukan, menerima kuasa Tuhan yang Tuhan sudah janjikan dalam hal yang kecil adik-adik. Di dalam firman Tuhan ada satu ayat katakan di dalam Efesus 6 ayat 1. Mari kita baca bersama-sama. Efesus 6 ayat 1. Untuk bisa menerima kuasa yang Tuhan janjikan, Tuhan bilang jika engkau melakukan firman-Ku. Salah satu firman yang paling sederhana yang mungkin sederhana tapi seringkali sulit dilakukan oleh adik-adik. Kenapa ya? Mau tahu apa? Nah, anak-anak Tuhan, nah terutama adik-adik harus belajar hal-hal yang sederhana ini. Yaitu di dalam Efesus 6 ayat 1 dikatakan, hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Itu ayat singkat, padat, dan tidak ada lagi yang lain. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Ayat 1. Ayat 2, hormatilah ayahmu dan ibumu, ini adalah suatu perintah yang penting, seperti yang nyata dari janjinya. Ya. Ayat 3, supaya kamu berbahagia dan panjang umurmu di bumi. Wah, dahsyat ya janji firman Tuhan. Untuk bisa memiliki kuasa Allah dalam hidup kita, kita harus melakukan perintah Tuhan. Nggak usah mikir yang panjang-panjang, nggak usah mikirin, wah kuasanya seperti apa saya bisa miliki. Taati firman Tuhan dulu. Salah satu adalah apa? Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Taat adalah satu kata yang sangat singkat, T-A-A-T, ya, T-A-A-T, taat. Hormatilah orang tuamu dan taatilah orang tuamu. Hormatilah ayahmu dan ibumu, inilah suatu perintah yang penting seperti yang nyata dalam janji Tuhan. Jadi untuk memiliki kuasa Allah, kita nggak usah mikir yang lain, tapi lakukan perintah Tuhan. Perintah yang paling sederhana yang bisa kita lakukan adik-adik saat ini, karena adik-adik adalah masih di bawah kuasa orang tua. Kalau adik-adik tidak bisa melihat Tuhan, tapi adik bisa merasakan kasih Tuhan, pemeliharaan Tuhan melalui papa mama. Karena papa mama adalah wakil Tuhan untuk kalian. Kalau kalian tidak taat, tidak nurut, seringkali tidak mendengar-dengaran. Seringkali kalau papa mama suruh apa, iya, tapi nggak dilakukan. Kadang-kadang lagi asik main game. Terus mama bilang, Simon, udah saatnya mandi. Iya ma, tunggu tanggung nih.
Orang lagi asik-asik main suruh mandi tuh. Sering kali gitu ya adik-adik ya. Terus nanti lagi asik-asik nonton YouTube disuruh makan. Makan aja kadang-kadang adik-adik susah kan? Nggak taat, nggak nurut. Tuhan mau kita memiliki kuasanya yang maha tinggi, maha dahsyat. Tapi Tuhan mau adik-adik taat melalui perkara yang kecil. Yaitu hormati papa mama, taati papa mama. Tuhan berjanji ya bahwa jika kita taat dan melakukan semua perintah Tuhan, Tuhan berikan janji bahwa kita akan berbahagia di bumi ini dan umurnya panjang. Siapa yang mau umurnya panjang? Siapa yang mau hidupnya bahagia? Lakukan satu perintah ini. Taati orang tuamu. Hormati papa mamamu. Siapa di sini yang sering kali nggak nurut nih? Tante sering denger tuh keluhan papa mama. Aduh, anak saya susah ya dikasih tahu ya. Sering kali ngelawan. Saya bingung cara ngedidiknya. Habis dikasih tahu nggak pernah mau denger. Selalu aja. Tiap hari bikin kesel. Padahal saya nggak pengen marah-marah. Saya tuh pengen nggak marah-marah. Tapi anaknya selalu bikin saya kesel. Selalu bikin saya marah. Nah adik-adik, kasihan ya. Kalau mama nangis, papa nangis hanya karena kalian nggak denger-dengeran. Hanya karena kalian nggak taat. Hanya kalian tidak mau menghormati papa mama taat. Firman Tuhan berkata, taat kepada orang tua adalah perintah Allah yang penting dan harus dilakukan. Tidak ada hal yang menentang firman ini. Karena di dalam 10 perintah Allah, perintah kelima adalah hormatilah ayah dan ibumu. Maka engkau akan panjang umurmu di bumi dan berbahagia. Nah, adik-adik yang masih kecil-kecil, belajar taat ya. Belajar ya, hormati mama papa. Mungkin untuk taat adik-adik seringkali, aduh bosen ya. Itu lagi mama ngomongnya setiap pagi. Tiap pagi ngomongin itu melulu. Mau sekolah, ini jangan ketinggalan. Ini. Kalau mama nggak saring, nggak ngomel-ngomel, kayaknya mama ini kali ya bisa stres gitu. Enggak ya adik-adik. Mama cerewet, mama marah-marah. Itu karena sayang sama adik-adik. Ya, mulai sekarang anak-anak saya ringkit. Taat dengan papa mama. Dan hormat sama papa mama. Maka engkau akan memiliki kuasa yang Tuhan janjikan. Dan engkau akan umurnya panjang di bumi. Dan engkau akan berbahagia di bumi. Mau semua memiliki hati hidup yang bahagia setiap hari. Dan umurnya panjang. Ya kita mau ya adik-adik. Nih kita lihat satu video. Dimana ada anak teen yang sayang sama omanya. Omanya udah tua loh. Udah 80 lebih. Mau gak punya umur seperti itu 80 lebih. Masih ada di bumi ini. Banyak sekarang anak-anak muda yang mati muda ya. Kita gak mau ya. Tapi kita gak tahu panjang umur kita di tangan Tuhan. Kita lakukan perintah Tuhan bahwa untuk memiliki kuasa Allah yang maha tinggi yang datang dari sorga. Ya, kita harus melakukan perintah Dia. Mendengar firman Tuhan dan melakukannya. Melakukannya tidak usah yang susah-susah. Hanya satu, hormatilah orang tuamu dan lakukan apa yang diperintahkan. Taat, itu kalimat yang paling susah untuk dilakukan. Tapi itu yang Tuhan inginkan dalam hidup kita, adik-adik. Kita lihat video cuplikan dari anak teen yang mengasihi aponya.
Adik-adik tadi sudah kan lihat video bagaimana Koko Nicholas begitu mengasihi Aponya. Aponya aus diambilin air. Aponya pengen makan es krim diambilin. Itu salah satu contoh bahwa kita sebagai anak bisa melakukan apa saja yang gak usah susah-susah. Bisa bantu mama papa, bisa bantu mama beresin kamar yang berantakan, beresin buku-buku yang berantakan, beresin mainan-mainan yang berantakan. Itu udah melakukan ketaatan yang mama mau, ya. Jadi adik-adik, kita mau memiliki kuasa Allah, tapi Allah ingin kita melakukan perintah-perintahnya. Salah satu adalah hormatilah ayah dan ibumu. Taatilah semua perintah-perintahnya. Itu adalah salah satu hukum Allah yang kelima. Banyak perintah Tuhan dalam hidup kita, tapi perintah utama adalah kasihilah sesamamu manusia. Perintah utama adalah kasihilah Tuhan Allahmu. Yang kedua adalah kasihilah sesamamu manusia. Salah satu adalah taat dan hormati orang tuamu. Adik, memang gak gampang, tapi kita mau belajar. Tuhan Yesus berikan kita kekuatan melalui Roh Kudusnya, sehingga kita mampu taat dan melakukan perintahnya. Di saat adik tidak mampu, minta pertolongan Roh Kudus. Tuhan Yesus, saya mau taat sama papa mama, mampukan saya tidak ngelawan. Berdoa, minta kekuatan dari Tuhan. Pasti Tuhan berikan. Ya adik-adik. Nah, untuk ayat mas minggu depan adalah ayat hafalannya gampang. Efesus 6 ayat 1. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan Yesus, karena haruslah demikian. Ya, ayat masnya singkat padat. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Jadi hari ini kita tahu bahwa kuasa Allah yang maha tinggi, yang Allah janjikan dalam hidup kita, bisa kita miliki sehingga kita mampu hidup berkemenangan, bertumbuh di dalam Yesus melalui hal yang sederhana itu. Hormatilah ayah dan ibumu dan taati perintah-perintahnya, karena mereka adalah wakil Allah di bumi ini. Demikianlah firman Tuhan pagi ini, dan semoga adik-adik melakukannya. Mari kita berdoa bersama-sama untuk menutup firman Tuhan hari ini. Bapa di surga, terima kasih untuk firman-Mu, mengajarkan kami untuk memiliki kuasa Allah yang Engkau janjikan. Kami harus melakukan perintah-perintah-Mu. Selain mendengar, kami harus melakukannya. Salah satu firman-Mu adalah kami harus taat dan menghormati orang tua kami. Ajar kami ya Bapa. Kami tidak mampu, kami seringkali melawan, kami sekali tidak nurut. Biarlah mulai hari ini kami mau belajar untuk taat dan melakukan perintah Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus, terima kasih untuk hari ini. Dalam Tuhan Yesus kami berdoa bersyukur, yang percaya katakan amin. Shalom adik-adik. Demikianlah firman Tuhan hari ini. Semoga adik-adik mulai hari ini belajar taat dan menghormati papa mama. Shalom. Sampai ketemu lagi di lain waktu. See you.